Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pelatih Korea Utara halalkan segala cara hadapi Indonesia. Legenda Timnas Indonesia puji peran Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelatih Jerman ogah rebutan pemain muda dengan Timnas Indonesia. Dan Ketua Umum PSSI beri janji untuk skuad Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia U24 arahan Indra Syafri telah mengakhiri laga pamungkas Grup F Asian Games 2022. Sebagaimana diketahui laga pamungkas ini, skuad Garuda Muda menghadapi salah satu tim terkuat di grup yakni Korea Utara U24. Laga yang baru saja digelar di Stadion Zhejiang Normal University Stadium ini berjalan cukup panas. Sebab Timnas Indonesia sendiri mengusung misi untuk lolos ke babak 16 besar Asian Games. Sedangkan Korea Utara mengusung misi mencatatkan laga tanpa kekalahan. Walaupun sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, namun Korea Utara tak mau kehilangan poin. Terlepas dari hasil pertandingan yang baru selesai, pelatih Korea Utara Shin Yong-nam sebelumnya memberikan filosofi permainan skuad Timnas Korea Utara U24. Dirinya menyebut bahwa timnya mengutamakan kemenangan. Mata pemain Timnas Korea Utara itu menyebut bahwa anak asuhnya selalu berusaha dengan menghalalkan segala cara untuk terhindar dari kekalahan. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri sebelumnya juga mengungkapkan bahwa dirinya menekankan para pemainnya untuk tampil 100%. Sebab para punggawa Garuda Muda dalam kondisi sehat setelah mendapatkan istirahat yang cukup, yang diusah menghadapi Taiwan pada Jumat kemarin. Di samping itu, Indra Syafri sebenarnya juga sudah menyusun skuad dan strategi terbaiknya di laga ini. Salah satu strateginya yang diterapkan di laga ini ialah dengan menghentikan pemain winger yang memiliki kecepatan tinggi. Kompetisi yang sehat menjadi modal untuk menciptakan pemain-pemain berkualitas. Hal itu terus dibuktikan di Liga 1 musim ini, di mana para pemain muda saat ini semakin dipercaya mengemban tugas negara. Pembuktian kualitas generasi muda sudah terlihat sejak Timnas U22 Indonesia berhasil memecahkan sejarah yang meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Pemain-pemain yang sama pun terus dipercaya dalam ajang-ajang internasional selanjutnya. Kemudian, salah satu yang baru saja berlangsung adalah ajang kualifikasi Piala Asia 2023 pada 9 hingga 12 September kemarin di Stadion Manahan Solo. Bahkan terdapat beberapa nama baru yang sebelumnya belum pernah memperkuat timnas yang mengisi skuad asuhan Sintayong di laga tersebut. Salah satu pemain Liga 1 yang menunjukkan kualitasnya sebagai pemain depan yang tajam ialah Ramadan Sananta. Ia menjadi penyegar pemain muda Indonesia di lini serang yang dalam beberapa tahun terakhir seperti sulit melahirkan striker. Bahkan dirinya mendapati pujian dari pelatihnya di Persis Solo yakni Leonardo Medina. Namun sayangnya pemain berusia 20 tahun ini tak masuk ke dalam skuad Timnas U24 di Asian Games. Padahal perannya sangat dibutuhkan oleh tim Indra Syafri. Seperti diketahui, belakangan ini salah satu klub dari BRI Liga 1 yakni Persija menjadi satu tim yang banyak mengirimkan pemain ke timnas kelompok umur. Tim Macan Kemayoran berpeluang kembali mendatangkan pemain muda ke tim senior. Pasalnya ajang Elite Pro Academy akan segera bergulir dan bibit-bibit pemain potensial akan kembali muncul. Namun pelatih Persija Thomas Tuchel menjelaskan bahwa dirinya cukup dramatis untuk mengambil pemain muda ke tim senior. Belajar dari pengalamannya, pemain-pemain ini justru menjadi langganan timnas kelompok umur. Kondisi ini membuat pemain tersebut lebih sering bermain di timnas daripada di klub. Meski dihadapkan dengan kondisi tersebut, dia menyambut baik kompetisi EPL bagi pemain muda. Menurutnya pemain-pemain ini harus bermain memiliki lawan yang seumuran. Tujuannya adalah agar mereka bisa berkembang jadi lebih baik dalam pertandingan. Timnas Indonesia Senior akan menghadapi laga bergengsi pada bulan Oktober mendatang. Skuad Garuda bakal menghadapi kualifikasi Piala Dunia babak pertama zona Asia dan Brunei Darussalam lah yang akan jadi lawannya. Pada laga kualifikasi ini akan digelar dengan sistem round robin, di mana Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu. Setelahnya, pasukan Garuda akan bertamu ke Brunei Darussalam. Kini teka-teki stadion mana yang akan jadi home base timnas pun sudah terjawab. Sebagaimana diketahui sebelumnya, laga tersebut dijadwalkan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno
di Jakarta pada 13 Oktober. Namun kini berdasarkan update dari laman resmi FIFA per Minggu pagi, laga tersebut bakal digelar 12 Oktober dan dilangsungkan di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, atau lebih dikenal dengan Stadion Jakabaring. Di samping itu, jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dalam 2 kali pertandingan, maka tim arahan Sintayong itu akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Sebagaimana diketahui, PSSI dan pemerintah baru saja memulai pembangunan training center di Ibu Kota Nusantara. Nantinya training center ini memiliki fasilitas yang cukup memadai bagi timnas Indonesia. Di antaranya adalah 8 lapangan yang dibangun di atas tanah seluas 34,5 hektar. Pada pembangunan ini mengandalkan bantuan dari FIFA sebesar 85,6 miliar rupiah dan dana dari APBN sebesar 90 miliar rupiah. Ketua PSSI Erick Thohir pun menjelaskan timnas Indonesia akan bisa menggunakan fasilitas training center pada bulan Maret 2024 mendatang. Tepatnya saat pembangunan tahap 1 setelah dikerjakan oleh Kemen PUPR. Dia berharap pembangunan ini akan sesuai rencana agar bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda. Apalagi ini adalah kali pertama bagi Indonesia memiliki fasilitas training center. Pembangunan training center yang awalnya direncanakan 8 bulan akan dipercepat menjadi 6 bulan demi bisa segera digunakan. Salah satu punggawa Garuda Muda untuk menghadapi Asian Games 2022 menjadi pusat perhatian. Pemain tersebut tak lain dan tak bukan ialah Hugo Samir. Ya, pemain berusia 18 tahun ini menjadi pemain penting di skuad arahan Indra Syafri tersebut, di mana pemainnya memiliki garis keturunan Brasil itu saat ini berhasil mencetak gol perdananya bersama timnas saat menghadapi Kyrgyzstan pada laga perdana grup F Asian Games. Di samping itu, sebelum ramai diperbincangkan belakangan ini, Sintayong adalah orang yang terpesona saat melihat skill Hugo Samir terlebih dahulu. Hal ini terjadi pada tahun 2021 saat Hugo Samir dipanggil untuk pertama kalinya oleh Sintayong untuk bergabung ke TC Timnas Indonesia U19. Pemanggilan itu tak lepas dari karir junior Hugo yang sangat ciamik. Tercatat, putra Jackson F. Tiago itu pernah meraih gelar Piala Menpora 2018. Pelaju di awal 2023 lalu, Hugo Samir dipanggil Sintayong untuk melakukan pemusatan latihan jelang Piala Asia U20. Dalam persiapannya menghadapi Piala Asia U20, skuad Garuda Nusantara menggelar uji coba terlebih dahulu di Stadion Gelora Bung Karno, di mana Hugo Samir tampil apik di laga uji coba tersebut dan Sintayong pun merasa terpukau dengan penampilan Hugo. Akan tetapi, Sintayong juga tidak menampik jika Hugo masih harus tetap banyak berlatih. Belakangan ini pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapati kritikan tajam dari pengamat sepak bola. Meskipun pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil menorehkan banyak prestasi ketika menukangi timnas Indonesia, namun nyatanya dirinya tetap menuai kritik dari haters. Akmal Marhali dan Tommy Welly terus membahas soal Sintayong yang belum menghadirkan trofi untuk timnas Indonesia, walaupun sudah melatih selama 4 tahun lamanya. Selain itu ada juga yang pro dan kontra terkait pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Setelah menjawab kritik pengamat sepak bola nasional dan kritik soal pemain keturunan Indonesia, legenda sepak bola tanah air Bambang Pamungkas pun angkat bicara. Menurutnya siapapun sosok yang bermain dan membawa nama skuad Garuda ke arah yang lebih baik. Ex-pemain Persija Jakarta itu pun menganggap siapapun yang berperan memajukan sepak bola tanah air harus didukung. Tentu dengan pernyataan legenda timnas Indonesia tersebut, para supporter pun setuju dengan apa yang dikatakannya.